Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hakikat daripada bangkrut. Pemirsa pemerhati yang dimuliakan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Ini pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta benda. Ini jawaban dari para sahabat. Jawaban daripada para sahabat ini, beliau menjawab, para sahabat ini sesuai dengan yang sudah maklum kita ketahui, bahwasanya orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang enggak punya uang, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya dinar, orang yang enggak punya harta benda. Ini ghalibnya semacam itu. Yang namanya orang bangkrut semacam itu. Ini jawaban dari para sahabat. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku. Mayyati yaumal kiamati, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa amal solatnya, wasyamin, dan membawa amal puasanya, wazakatin, dan membawa amal zakatnya, wa ya'ti qad syatama hada, dia datang membawa amalnya dan telah mencaci orang ini. Jadi pada hari kiamat orang ini membawa amal baiknya, membawa amal sholatnya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Pada hari kiamat dia membawa amal puasanya, puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah yang lain, membawa zakatnya, amal zakatnya. Dia datang dan dia telah mencaci orang ini, waqad
syatama wa ya'ti qad syatama hada. Dia datang dan telah mencaci orang ini. Wa qadzafa hada, dan dia telah menuduh orang ini, menuduh berzina orang lain. Wa akala mala hada, dan dia telah makan hartanya orang ini. Wa safaka dama hada, dia telah mengalirkan darahnya orang ini. Wa daraba hada, dia telah memukul orang ini, memukul si fulan dan si fulan. Jadi orang ini datang pada hari kiamat membawa amal-amal kebaikannya, ya. Tapi di dunia dia pernah menghina orang di dunia. Tahu menghina tetangganya, menyakiti hati tetangganya, ngelok-ngelok nih tetangganya, dan lain sebagainya. Menuduh tetangganya berzina, ya. Memakan harta orang lain, ya. Memakan harta orang lain dengan batil, ya. Yang jadi pemimpin mungkin memakan harta rakyatnya dengan batil. Hak-haknya rakyat tidak disampaikan, diembat sendiri, dimakan sendiri. Ini berat ini, pemimpin yang semacam ini berat besok di akhirat ini. Ya. Atau yang jadi pedagang pernah menipu orang lain, ya. Pernah memakan harta daripada orang lain dengan batil. Wasafaka dama hada, di dunia pernah mengalirkan darahnya orang ini, artinya membunuh. Ya. Pernah membunuh ini, membunuh dengan tanpa haknya. Ya. Ya, membunuh ini macam-macam, ya, bisa dengan pedang, bisa dengan ya sihir juga bisa. Tapi kalau sekarang mungkin kalau pembunuhan dengan pedang agak jarang, ya. Ada tapi jarang. Orang yang membunuh orang lain dengan pedang, dengan senjata, ya ada tapi jarang. Ada juga yang di situ membunuh dengan sihir, tangganya disantet, ya, beling dimasukkan ke dalam perutnya, akhirnya tetangganya meninggal dunia, ya. Paku dimasukkan ke dalam perut tetangganya, ini juga termasuk membunuh orang lain, begitu. Wa daraba hada, dia telah memukul orang ini, dulu di dunia pernah memukul, menyakiti orang lain yang bukan haknya. Tidak ada unsur pendidikan, ya. Kalau ada unsur pendidikan sih enggak ada masalah. Kalau ada unsur pendidikan, ini enggak ada unsur pendidikan, memukul tanpa haknya. Kalau seorang suami memukul sang istri, kalau ada tujuan pendidikan, ini boleh-boleh saja, asalkan mukulnya sesuai dengan prosedur. Tidak ngaur memukulnya, tidak memukul wajah, ya, tidak memukul kepala, ya. Pukulannya tidak sampai melukai anggota tubuh, tidak sampai patah tulangnya, dan ini sudah alternatif terakhir. Dengan bil qaul, dengan lisan diomongi sudah enggak mau sang istri, akhirnya boleh nanti dengan alternatif terakhir kita memukulnya boleh, tapi pukulan pendidikan. Lah ini mukul yang semacam ini bukan termasuk pukul-pukulan yang dimaksud dalam hadis ini, bukan. Artinya ini adalah memukul yang diperbolehkan. Kalau yang ini tadi pemukulnya seorang suami kepada seorang istrinya, ini adalah pukulan pendidikan, gitu loh. Tapi kalau nanti suami memukul kepala sang istri, memukul wajahnya, memukul yang melampaui batas sampai luka, sampai patah tulangnya, juga masuk ke sini. Masuk dalam kategori hadis ini. Wa daraba hada, masuk ke situ juga. Karena apa? Karena dia melampaui batas dalam memukulnya. Begitu. Jadi kita kembali pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya orang yang bangkrut, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan membawa amal-amal baiknya. Sholat, puasa, zakat, sedekah, zikir, dan lain sebagainya. Haji, umroh,
dibawa semuanya amalnya. Tapi di dunia dia pernah menganiaya seseorang, pernah mukul orang yang melampaui batas atau mukul yang tanpa haknya, membunuh yang bukan haknya, ya, pernah memakan harta orang lain. Sehingga bagaimana kalau semacam ini, orang yang pernah ia dolimi besok ini menuntut di akhirat. Orang yang pernah ia sakiti besok di akhirat, di yaumil kiamah ini akan menuntut kepada pelaku sang dolim ini tadi, menuntut. Terus bagaimana? Akhirnya ya payung tohada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Sehingga diberikan kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang pernah ia aniaya. Dia pernah pernah melakukan sholat tahajud, ya pahala tahajudnya diberikan kepada orang yang pernah ia makan dulu hartanya di dunia. Ya, dia pernah melakukan sholat duha, ya, karena dia di dunia dulu pernah menuduh seorang berzina, menuduh yang tidak benar. Akhirnya pahalanya sholat duhanya dikasihkan kepada orang ini. Ya. Dia pernah melakukan puasa Ramadan, karena di dunia dia dulu pernah menganiaya seseorang, maka pahala puasanya ini dikasihkan kepada orang yang pernah ia dolimi itu tadi. Pada orang yang pernah ia pukul, pada orang yang pernah ia makan hartanya, kepada orang yang pernah dia bunuh dulu di dunia. Kebaikannya diberikan, puasanya diberikan, ya, zakatnya, pahala zakatnya diberikan kepada orang tersebut. Nah, terus bagaimana orang ini kemudian bagaimana nasibnya? Akan kita lanjutkan, akan kita ulas setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa merhati Qalbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Oke. Jadi tadi amal-amal baiknya sudah diberikan semua kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Ya. Dia pernah haji, ya pahala hajinya diberikan kepada orang yang pernah ia pukul dulu di dunia. Dia pernah umroh, ya pahala umrohnya dikasihkan kepada orang yang pernah ia bunuh dulu di dunia. Dia pernah sedekah ke masjid, ya pahala sedekahnya diberikan kepada orang yang pernah ia gunjing dulu di dunia. Akhirnya bagaimana? Fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi. Jika kebaikan-kebaikannya itu sudah habis, ya, kebaikan-kebaikannya, amalnya, puasanya, zakatnya, sholatnya, umrohnya, hajinya, zikirnya, ya, apalagi zikirnya, sedekahnya, ya, semuanya ternyata sudah habis diberikan kepada orang yang pernah ia dolimi dulu di dunia. Bagaimana terus padahal dia masih punya tanggungan kepada yang lain, masih banyak orang yang ia dolimi dan belum mendapatkan jatah dari pahala yang dia punyai. Karena pahalanya sudah habis dikasihkan, tapi masih ada orang yang ia dolimi menuntut padanya besok di akhirat. Pahalanya sudah habis. Bagaimana terus? Ya, sementara masih banyak orang yang ia sakiti dulu di dunia menuntut padanya. Pahala habis. Akhirnya bagaimana? Masuk jalan yang kedua. Ya. Apa? Kejelekan-kejelekan orang yang pernah ia aniaya dulu di dunia, dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi dulu di dunia dilimpahkan pada orang ini. Karena kebaikannya sudah enggak ada. Habis, total entek, sudah habis. Maka kejelekan-kejelekan, dosa-dosa orang yang pernah ia sakiti dilimpahkan padanya. Ya. Dilimpahkan kepada orang ini. Akhirnya bagaimana? Ya summa turiha finnar.
Akhirnya orang ini dihempaskan ke neraka karena sudah enggak punya bekal apa-apa lagi. Pahala habis, dosa bertambah. Ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Inilah orang yang sebenarnya bangkrut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang, orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya harta benda, itu bangkrut pada umumnya di dunia. Tapi Rasulullah menjawab bagaimana, menjelaskan bagaimana. Ternyata yang namanya bangkrut adalah orang yang punya amal, tapi ternyata dulu di dunia pernah menganiaya seorang. Akhirnya amalnya diberikan, kalau sudah habis nanti dosa orang yang pernah dia aniaya dilimpahkan padanya. Rasulullah menjelaskan semacam ini, maksudnya bagaimana? Ini adalah orang yang sebenarnya bangkrut. Hakikinya bangkrut ya ini. Bangkrut yang sesungguhnya ini. Kalau yang dikatakan sahabat, iya betul itu bangkrut, tapi bangkrut pada umumnya. Bangkrut di dunia. Tapi yang hakiki, yang lebih berbahaya, bangkrut ini. Melakukan amal baik, melakukan kebajikan, tapi dia tidak merasakan kebajikan tersebut besok di akhirat. Justru dia akan merasakan kejelekan, merasakan dosa-dosa yang tidak pernah ia lakukan dulu. Ini yang sebenarnya bangkrut. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kalau bangkrut pada umumnya, ini masih bisa kita untuk minta tolong kepada tetangga-tetangga kita. Kita bisa mengajukan permohonan bantuan kepada pihak-pihak terkait. Insya Allah masih banyak orang yang akan peduli pada kita. Kalau kita bangkrut pada umumnya. Tapi kalau kita bangkrut yang seperti ini, bangkrut yang sebenarnya bangkrut, ya, kita minta tolong pada siapa besok di akhirat? Mau lari kemana kita besok di akhirat? Kita nggak bisa mengelak, ya. Kita nggak ada pengacara besok, nggak ada pengacara. Nggak ada orang yang akan membela kita. Karena dosa kita ini kepada sesama ini berat, pemirsa. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita punya salah kepada Allah, ini nggak ribet urusannya. Perbanyak baca istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau urusan ini dosa kepada sesama, ya hablum minan nas, ya, hakul adami, berkaitan dengan hak manusia, ini bagaimana? Kalau kita punya salah kepada manusia, manusia tersebut dosa kita tidak diampuni oleh Allah, kecuali manusia itu tadi, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita aniaya, itu memaafkan kita. Ini. Oleh karena itu, ya mumpung masih roh kita nempel di tubuh kita, mumpung kita masih ada kesempatan, atau barangkali masih mambu-mambu hari raya Idul Fitri ini, barangkali kita pernah menganiaya, pernah menyakiti tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Mari kita mohon halalnya, mohon ikhlasnya, minta maaf padanya, ya, agar besok kita nggak dituntut di akhirat. Gak usah gengsi, gak usah malu. Ya. Kalau di akhirat besok bagaimana? Mau lari kemana kita? Gak ada kesempatan sudah kalau di akhirat. Yang ada segala amal kita nanti akan diberikan padanya. Habis berarti kejelekan mereka dilimpahkan pada kita, dosa kita. Tapi kalau kita di dunia ini menahan rasa gengsi, ya, gak usah punya rasa malu dan bagaimana, mumpung masih hidup, mumpung ada kesempatan,
Mari kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kepada orang yang pernah kita tuduh macam-macam. Ya, meminta maaf. Mari. Biar sholat kita ini enggak hilang, pahala sholat kita biar enggak hilang. Biar pahala puasa kita enggak hilang. Loh, kita puasa ngoyo dulur. Ya. Wahai saudaraku yang ada dimanapun Anda berada, kita puasa itu ngoyo. Ya. Sehari kita enggak makan, sehari kita enggak minum, haus kita tahan, lapar kita tahan. Ya. Ingin kumpul dengan istri kita tahan. Kenapa? Karena kita puasa. Alangkah ruginya jika pahala puasa kita ternyata diberikan pada orang lain gara-gara kesalahan kita. Tadi kita pikir, mumpung masih hidup ini, mumpung masih hidup. Pemirsa pemerhati, sholat kita ini ngoyo. Subuh kita wudhu, dingin-dingin kita wudhu untuk melaksanakan sholat. Ya, enak-enak santai kita harus ambil wudhu melaksanakan sholat subuh, duhur, ya, maghrib, isya, asar, kita kerjakan sholat kita. Tapi kenyataannya besok ternyata kita nggak bisa menikmati dari amal kita gara-gara kesalahan kita kepada sesama. Betapa ruginya kita, betapa bangkrutnya kita. Masihkah kita malu minta maaf kepada tetangga kita? Masihkah kita gengsi untuk minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi? Pemirsa pemerhati, umroh ini biayanya enggak kecil. Ya. Haji ke Baitullah biayanya enggak kecil. Berapa juta uang yang kita keluarkan? Ini baru dari segi materi. Tenaga kita kerahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Tapi kenyataannya besok di akhirat kita nggak bisa menikmati pahala umroh kita. Kita besok di akhirat tidak bisa menikmati pahala haji kita. Gara-gara perbuatan kita sendiri. Di dunia menganiaya orang lain. Di dunia menyakiti tetangga kita. Di dunia menggibah tetangga kita. Di dunia memakan harta orang lain dengan batil. Gara-gara perbuatan tersebut, akhirnya kita nggak bisa menikmati pahala umroh kita, pahala haji kita. Bagi yang pernah umroh dan bagi yang pernah haji. Masihkah kita bertahan dengan gengsi kita? Masihkah kita bertahan dengan malu kita? Ataukah kita tetap rela untuk minta maaf? Oleh karena itu, mari kita angan-angan ini. Ya, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan. Ya. Mumpung masih ada kesempatan, pemirsa. Kita punya harta benda, ya. Punya kambing mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Punya sapi mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Punya harta dagangan, kita berdagang mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Punya unta mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Punya emas mencapai 1 nisab, kita keluarkan zakatnya. Ketika bulan Ramadan kita keluarkan zakat fitrah. Tapi kenyataannya besok di yaumil kiamah, besok di akhirat, kita enggak merasakan daripada manfaat, daripada pahala zakat fitrah kita, zakat kambing kita, zakat sapi kita, zakat unta kita, zakat dagangan kita, zakat emas kita. Kita enggak menikmatinya. Gara-gara apa? Gara-gara kesalahan kita kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita. Masihkah kita menahan rasa malu? Dan kita tidak merasakan apa yang kita lakukan di dunia gara-gara kesalahan kita? Tidakkah Anda mau minta maaf kepada tetangga-tetangga Anda yang pernah Anda dolimi? Mari kita angan-angan. Oke pemirsa,
sambil berangan-angan kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Selanjutnya pemirsa pemerhati, barangkali kita punya hutang pada tetangga kita nggak cukup minta maaf. Ya. Kita nggak cukup minta maaf, tapi kita harus membayarnya. Ya syukur-syukur kalau yang kita hutangi membebaskan pada kita. Tapi tuntutan kita harus membayarnya. Kalau kita belum mampu untuk membayarnya, maka kita minta maaf dulu, ditunda dulu, ditempo dulu. Kemudian kalau ternyata pada suatu ketika orang yang pernah kita hutangi sudah meninggal dunia, ahli warisnya pun juga enggak ada. Apakah kita terbebas? No, tidak. Jangan Anda senang. Orang yang Anda hutangi meninggal dunia, kerabatnya pun enggak ada, ya, ahli warisnya pun enggak ada, bukan berarti Anda bebas dari hutang. Tetap hutang itu menjadi tanggungan Anda. Atau orang yang pernah Anda hutangi menghilang dari hadapan Anda. Entah kemana rimbanya. Apakah bebas? Tidak bebas. Harus tetap membayar. Caranya bagaimana? Sedekahkan uang tersebut atas nama orang yang Anda hutangi. Jadi jangan sampai mengambil jalan pintas. Hutang saya bebas, tidak, harus tetap dibayar. Ya. Oleh karena itu jangan merasa senang jika Anda punya hutang, yang dihutangi lupa. Ya. Anda enggak bayar, yang dihutangi enggak berani menagihnya, jangan merasa senang. Boleh di dunia sampai tertawa, boleh di dunia silakan tertawa, tapi besok di akhirat, besok di yaumil kiamah, Anda akan dituntut. Yang jelas Anda enggak punya apa-apa besok. Yang jelas adalah amal baik Anda akan dilimpahkan kepada orang yang bersangkutan ini tadi. Amal baik enggak ada, maka dosa orang yang Anda dolimi tadi diberikan kepada Anda. Oleh karena itu, mari mumpung masih ada kesempatan, mari kita meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita dolimi. Segala haknya diberikan, meminta maaf, dan mari kita perkuat tali silaturahim kita terhadap kerabat-kerabat saudara-saudara kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Ya, kenapa? Karena qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim tidak baik dengan kerabatnya, tidak baik dengan sanak-sanak saudaranya, ini dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Coba kita bayangkan, mati di dalam Ka'bah. Ini mestinya kematian yang indah di dalam Ka'bah. Ya. Tapi kalau dia memutus tali silaturahim, tidak baik dengan saudara-saudaranya, ya, bermusuhan dengan saudara-saudaranya, bagaimana? Mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia ya dia rajin beribadah, sampai-sampai jidatnya berwarna hitam, ya. Kemana-mana enggak lepas dari sorban, kemana-mana enggak lepas dari gamis dan lain sebagainya. Tapi kalau enggak baik dengan saudaranya, dia memutus tali silaturahim, yang ada laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rahmata la tanzilu ala qaumin
wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak turun pada suatu kaum yang mana di dalam kaum tersebut memutus tali silaturahim. Mari kita angan-angan hadis ini, ya. Rahmat Allah enggak turun di kaum yang di dalam kaum tersebut ada satu orang saja memutus tali silaturahim. Ini enggak turun. Artinya bagaimana? Orang yang enggak ikut-ikutan memutus tali silaturahim ini kena getahnya, bro. Ya. Kena getahnya. Apa akibatnya? Rahmat enggak turun kepada kaum ini gara-gara satu di kaum tersebut ada yang memutus tali silaturahim. Jadi yang enggak ikut-ikutan kena juga. Lalu sekarang orang yang enggak ikut-ikutan kena efek daripada memutus tali silaturahim. Pertanyaannya bagaimana dosanya kepada pelakunya? Mestinya lebih berat lagi dosanya. Ini. Dosanya lebih berat lagi. Oleh karena itu, apapun masalahnya terhadap saudara kita, jangan sampai memutus tali silaturahim. Beda pendapat itu wajar. Ya. Tapi yang kurang ajar memutus tali silaturahim ini. Wajar berbeda kita, wajar. Tapi jangan sampai dengan perbedaan tersebut, akhirnya kita memutus tali silaturahim. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Syekhona Ibnu Hajar, beliau menceritakan bahwasanya dulu ada seorang laki-laki kaya melaksanakan ibadah haji. Kemudian sebelum ia melaksanakan ibadah haji, si kaya ini menitipkan hartanya, ya, menitipkan harta bendanya berupa emas kepada orang yang sudah terkenal baik, terkenal bisa dipercaya dan lain sebagainya. Dia titipkan hartanya pada orang tersebut, kemudian dia melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah setibanya dia dari Arafah, artinya dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji, dia ingin mengambil harta yang pernah ia titipkan pada seseorang tadi, pada orang yang sudah artinya sudah terkenal baik lah tadi itu. Ternyata orang yang dititipi tadi meninggal dunia. Tanya kepada anak-anaknya nggak ada yang tahu di mana harta tersebut ditaruh. Bagaimana orang ini? Bingung, hartanya banyak. Yang dititipi wafat meninggal dunia. Ya. Tanya kepada anak pun nggak tahu, bingung. Kemana dia harus mencari harta tersebut? Akhirnya si kaya ini berkonsultasi dengan ulama Mekah tentang kejadian tersebut. Kemudian ulama Mekah di situ memberikan solusi supaya pada tengah malam untuk mendatangi sumur Zam-Zam. Suruh panggil nama orang yang dititipi harta tersebut yang sudah meninggal dunia. Kata ulama Mekah waktu itu. Kalau memang dia itu orang baik-baik, dipanggil pada tengah malam, pasti dia nanti akan menjawab panggilan tersebut. Mestinya orang ini orang yang berani, pemirsa. Ya, coba bayangkan, Anda punya tetangga meninggal dunia, celuk ening sumur Zam-Zam lek pancen wong apik mesti nyaut. Nyaut senyaut, tapi berani apa tidak kita? Orang meninggal dunia dalam katanya begitu. Pak Fulan dalam, padahal meninggal dunia. Ya, ini mestinya harus betul-betul orang yang berani, bukan orang yang penakut. Kalau penakut gak berani sudah, mending emasnya hilang sudah. Biar sudah hartanya hilang sudah, daripada dia harus konsultasi dengan orang yang meninggal dunia.
Tapi ternyata bagaimana? Orang ini pemberani. Di samping pemberani juga eman kepada hartanya. Akhirnya pada tengah malam dia datang ke sumur Zam-Zam. Dipanggillah nama si fulan itu tadi. Dipanggil ternyata nggak menjawab, nggak ada jawaban dari dalam sumur tersebut. Tidak ada jawaban. Panggil nggak ada jawaban. Akhirnya datang kembali kepada ulama Mekah. Nggak ada jawaban. Katanya ulama Mekah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iso nggak menjawab? Artinya bagaimana? Kalau dia nggak menjawab berarti ini orang nggak baik, gitu loh. Kalau orang baik saja, ini pasti menjawab. Ini nggak menjawab berarti ada masalah dengan orang ini, katanya. Berarti bukan orang baik-baik. Sudah begini saja, kamu pergi ke Yaman sana, katanya ulama Makkah tersebut. Di sana ada sumur, namanya sumur Barhut. Sumur ini terkenal dengan mulut neraka jahanam. Kamu datang malam-malam ke sana, panggil namanya. Kalau memang dia itu orang yang nggak baik, ya, kalau memang orang itu orang nggak baik, maka dia akan menjawab, gitu loh. Oke pemirsa, pemerhati, bagaimana kelanjutan cerita ini? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemerhati, pecinta Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Setelah mendatangi sumur Barhut, tengah malam ini, dipanggillah si fulan yang dia titipkan hartanya. Apa yang terjadi? Ternyata si fulan tersebut menjawab. Luar biasa ini. Ini orangnya sudah meninggal dunia, dipanggil melalui sumur Barhut yang terkenal dengan mulut jahanam. Dia menjawab. Berarti kesimpulannya bagaimana? Orang yang dia titipi harta itu bukan orang baik-baik, gitu loh. Padahal dia sudah terkenal orang yang baik dan terpercaya. Kenyataannya dipanggil di sumur Zam-Zam, nggak ada jawaban. Begitu dipanggil melalui sumur Barhut, di situ ada jawaban. Menjawab, panggil, menjawablah si fulan itu tadi. Akhirnya tanya, aina dhahabi, mana Mas Kundi? Ya, hartaku yang aku titipkan di mana? Gitu loh. Si fulan tersebut menjawab, aku kubur di dalam rumahku di sebelah ini. Gitu katanya. Wis sampean gedhuk ning ngono, gali di sana, nanti kamu akan menemukan emas tersebut. Saya kuburkan di sana. Gitu. Aku enggak menitipkan kepada anak-anakku. Karena apa? Aku khawatir nanti emas tersebut dihabiskan oleh anakku. Gak percaya aku ambil anakku. Gitu. Jadi orang ini gak percaya sama anaknya, sehingga dikuburlah emas tersebut di dalam rumahnya. Budintek, ya budintek ditikek dengan anaknya. Berarti anaknya ora patek bener, nggak dipercaya. Mestinya kalau dipercaya kan dititipkan pada anaknya. Anaknya nggak bisa dipercaya ini. Entek engko iku. Ini saya kuburkan di dalam rumah saya. Kamu golek ono ning kono, gedhuken ning kono, galian di sana. Kamu akan menemukan emas tersebut di sana. Ya baiklah kalau begitu. Nah, gitu katanya orang tersebut. Akhirnya melanjutkan lagi. Oh iya ya begini. Ini dalam bahasa saya ya. Oh ya begini. Kenapa sampean kok ada di tempat ini? Saya menyangka sampean ini orang baik-baik. Ya, orang yang baik-baik. Kenapa sampean kok ada di sini? Ya. Akhirnya bagaimana? Jawaban orang tersebut. Saya punya saudara perempuan miskin, fakir. Saya nggak senang padanya dan saya tidak baik, hubungan saya nggak baik padanya. Karena dia miskin. Gitu loh.
saudara saya yang miskin itu saya nggak senang deh, nggak senang. Hubungan saya jelek dengan dia. Saya nggak menyapa padanya, memutus tali silaturahim. Akhirnya Allah menyiksa saya, menempatkan saya berada di tempat sini. Pemirsa, pemerhati Qoblun Salim dimanapun Anda berada. Orang ini orang baik, pemirsa. Orang ini orang yang terpercaya. Satu bukti menunjukkan bahwa dia orang baik apa? Orang lain mau menitipkan harta padanya. Kalau dia bukan orang baik-baik, mustahil ada orang yang mau menitipkan harta padanya. Orang baik-baik ini. Ternyata bagaimana kebaikan dia tidak menjamin keselamatan dia di akhirat. Gara-gara apa? Gara-gara dia memutus tali silaturahim. Jadi kalau kita ibadah kita tekun, ya, puasa kita rajin, habis Ramadan kita lakukan puasa sunnah Syawal, habis itu kita lakukan puasa-puasa sunnah yang lain, ya. Kita rajin melaksanakan sholat fardu dikerjakan, sholat sunnah dikerjakan, semua sholat dikerjakan. Rajin bersedekah. Ingat, kalau kita masih memutus tali silaturahim, semua itu tidak ada artinya besok di akhirat. Tetap Allah menyiksa kita gara-gara kita memutus tali silaturahim tersebut. Sholat harus, puasa harus, zakat harus, sedekah harus, tapi jangan sampai amal-amal kebajikan kita ini kita nggak bisa menikmatinya gara-gara kita melakukan dosa yang namanya memutus tali silaturahim. Oleh karena itu mari, barangkali kita punya saudara, kita nggak baik hubungan kita dengannya, agar kita tidak menjadi orang yang merugi nantinya. Mari kita ajarin lagi hubungan kita yang baik. Berbeda, sekali lagi berbeda itu wajar. Berbeda bukan harus kita di situ pecah. Ulama-ulama dulu itu berbeda, tapi dengan berbedanya tersebut tidak membuat mereka pecah. Kita boleh berbeda dengan saudara kita, tapi jangan sampai dengan perbedaan tersebut kita bikin pecah, jangan. Tidak mungkin orang itu akan satu pendapat, tidak mungkin selamanya satu pendapat, tidak, pasti ada perbedaan. Tapi sekali lagi, jangan sampai dengan perbedaan tersebut membuat kita memutus tali silaturahim. Tapi mari dengan perbedaan tersebut semakin erat hubungan kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap teman-teman kita. Dengan perbedaan tersebut, mari kita saling melengkapi. Jangan justru pecah. Jangan kita mengklaim kita paling suci. Betul, jangan sampai kita mengklaim kita paling suci. Mari kita ambil pelajaran di sekitar kita. Di sekitar kita ini banyak pelajaran yang harus kita iktibar. Rumah kita tidak akan berdiri tegak kalau hanya satu komponen saja. Pasir saja, apakah bisa berdiri rumah kita? Tidak. Tidak mungkin rumah kita akan berdiri hanya berupa bahan pasir saja. Tapi rumah kita itu berdiri tegak, bangunan itu berdiri tegak, itu karena ada unsur-unsur yang berbeda. Ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada kayu, dan lain sebagainya. Bisa berdiri tegak. Tapi kalau hanya satu bahan saja, mustahil akan bisa berdiri. Kita belajar nggak perlu jauh-jauh mengambil iktibar, dari sekitar kita sudah kita bisa mengambil iktibar. Sehingga bagaimana dengan perbedaan kita, beda pendapat kita dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan teman-teman kita,
jangan sampai menimbulkan perpecahan. Justru dengan perbedaan tersebut harus semakin kuat. Ya. Kita saling menghormati satu sama lain. Wajar, sekali lagi, wajar seseorang tersebut berbeda. Pemirsa pemerhati kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada. Imam Syafi'i ini adalah orang yang mensunnahkan kunut subuh. Beliau sendiri yang mensunnahkan bahwa sholat subuh itu ada kunutnya. Pada suatu ketika beliau ziarah ke makamnya Abu Hanifah. Abu Hanifah ini adalah seorang mujtahid, seorang ulama yang tidak mensunnahkan kunut subuh. Ketika Imam Syafi'i berada di area komplek pemakaman Syekh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, di situ disebutkan beliau sekitar 1 minggu beliau berada di sana. Ketika beliau berada di sana sekitar 1 minggu ini, beliau melaksanakan sholat subuh tanpa kunut. Padahal beliau mensunnahkan, beliau yang mencetuskan, beliau yang punya pendapat bahwasanya sholat subuh itu sunnah dengan kunut. Selama seminggu di sana beliau enggak kunut. Ditanya oleh para ashabnya, ditanya oleh para santrinya. Kalau bahasa sekarang, kiai, kenapa jenengan kok boten kunut? Gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ditanya kiai, napa jenengan sampun pindah ormas? Gitu. Ya. Kiai, kenapa panjenengan kok enggak kunut ketika sholat subuh? Bukankah sampean, bukankah panjenengan yang itu mensunnahkan ada sholat subuh ada kunutnya? Jawabannya Imam Syafi'i bagaimana? Ikroman lihadihi sohibil makbarah. Ikroman li sohibi hadihil makbarah. Memuliakan kepada orang yang punya kuburan ini. Ikroman li sohibi hadihil makbarah. Menghormat kepada orang sinilah yang punya kuburan ini. Siapa? Imam Abu Hanifah. Ini perbedaan yang sangat indah sekali. Dia tidak melaksanakan kunut padahal dia punya pendapatnya sendiri harus kunut. Dia tinggalkan sementara pendapatnya. Demi apa? Menghormat Imam Abu Hanifah. Dan beliau sudah enggak hidup, beliau sudah meninggal dunia. Tetap dihormati oleh Imam Syafi'i. Beda dengan sekarang. Sudah enggak sama dengan dirinya, langsung diklaim bid'ah, musyrik, kafir, dan lain sebagainya. Orang macam apa ini? Niru siapa orang semacam ini? Ini. Luar biasa, begitu indah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Menghormat sekitar 1 minggu beliau berada di sana, beliau enggak kunut. Tapi setelahnya pulang, kembali lagi pada tempatnya, beliau di situ melaksanakan kunut lagi. Untuk menghormat Imam Abu Hanifah. Inilah perbedaan yang indah. Pemirsa merhati, oleh karena itu, apapun masalahnya kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, jangan sampai dengan perbedaan tersebut kita menjadi pecah, terlebih memutus tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu ngasih taufik kepada kita. Sehingga kita selalu berpegang erat, selalu kita menjalin hubungan tali silaturahim dengan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang bangkrut nanti di akhirat. Sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia
dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.